Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Elpison, halo seluruh kelas 11 SMA Negeri 2 Tungkal Jaya. Apa kabar? Semoga tetap sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Salam matematika dari Dr. Math. Math is super easy. Pada kesempatan kali ini, kita masuk bab 3 subbab 3. Determinan dan inverse matrik berordo 2x2 dan 3x3. Materi matematika wajib kelas 11. Tentunya bersama Bapak Titan Nurdianto SPD GR. Baiklah, mari kita ingat tentang matrik persegi. Ingat matrik persegi? Matrik persegi atau biasa kita sebut matrik bujur sangkar adalah matrik yang berordo M kali N dengan nilai M sama dengan N, sehingga ordonya N kali N. Contohnya, coba kita lihat A, matriksnya elemen yang ada yaitu 1, 0, negatif 1, 3. Ordonya berapa? Barisnya 2, kolomnya 2, berarti ordonya 2 kali 2. Nah, ternyata N sama dengan N, berarti matrik persegi. Selanjutnya, matrik B. Elemennya 8, 0, 5, negatif 6, negatif 1, 5, 4, 4, 6. Barisnya ada berapa? Ya, ada 2, ada 3. Ya, ada 3 ya. Kemudian kolomnya juga 1, 2, 3, ada 3. Berarti ordonya 3 kali 3. Nah, pada materi determinan dan inverse matrix, kita hanya gunakan matrik berordo 2 kali 2 dan 3 kali 3. Ya, selain itu tidak bisa. Nah, yang pertama, kita akan membahas determinan matriks berordo 2 kali 2 dan 3 kali 3. Setiap matrik persegi selalu dapat dikaitkan dengan suatu skalar atau bilangan yang disebut determinan. Determinan dari suatu matrik persegi A atau determinan dari matrik A dinotasikan dengan, bisa orang tulis det A atau determinan A. Biasanya kalau kita tahu ini nilai mutlak ya. Kalau dalam matriks ini adalah determinan. Nah, jika matrik A berordo 2 kali 2, ya misalnya matrik A-nya A, B, C, D, maka determinan matrik A didefinisikan A kali D dikurang B kali C. Jadi A kali D dikurang B kali C. Ini untuk matriks berordo 2 kali 2. Selanjutnya, jika matrik B berordo 3 kali 3, B-nya elemennya A, B, C, D, E, F, G, H, I, maka determinannya bisa kita lihat ya. Ini tadi barisnya ada 3, kolomnya 3. Jadi kolom pertama dan kolom kedua ditulis kembali di sebelah kanan ya, tulis kembali di sebelah kanan. Kemudian kita lihat arahnya. Yang ini ke kanan semua, kemudian yang ini ke kiri semua. Yang kanan dikalikan semua, A kali E kali I ditambah B kali F kali G ditambah C kali D kali H dikurung semua. Habis itu dikurang dengan yang ke kiri. C kali E kali G ditambah A kali F kali H ditambah B kali D kali I ya. Jadi yang ke arah kanan dijumlahkan semua, dikurang dengan yang arah kiri dikurangkan semua. Bisa? Ya. Itu dia. Nah, selanjutnya inverse matrik berordo 2 kali 2. Jadi kalau inverse matrik berordo 2 kali 2 dengan 3 kali 3 jelas berbeda. Ya, inverse dari suatu matrik A dinotasikan dengan A inverse. Ya, kita nulisnya biasanya A pangkat negatif 1. Ini A inverse. Ya. Nah, syarat suatu matrik memiliki inverse adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika determinan matrik A sama dengan 0, maka matrik A tidak memiliki inverse. Matrik A disebut matrik singular. Yang kedua, jika determinan matrik A tidak sama dengan 0, maka matrik A memiliki inverse. Nah, matrik A yang memiliki inverse ini disebut matrik
non-singular. Jadi, jika matriks A berordo 2 kali 2, maka inverse-nya ya, 1 per determinan kita tadi udah tahu determinan A kali D dikurang B kali C, 1 per determinan yang D dengan A dibalik, ya, jadi D dengan A, kemudian yang B dengan C diganti tanda, ya, kasih negatif, ganti tanda, ya, yang A dengan D dibalik, kemudian yang B dengan C ganti tanda, ya. Ini untuk matriks berordo 2 kali 2. Bisa? Nanti kita lihat contohnya. Selanjutnya yaitu inverse matriks berordo 3 kali 3. Ya, jika kita punya matriks 3 kali 3, misalnya ini ya, matriks A, maka yang pertama kita harus cari adalah matriks minornya. Ya, lihat nih. Matriks minor adalah matriks misalnya A11, berarti baris pertama, kolom pertama. Ini baris pertama, kolom pertama, dihapus berarti. Baris pertama, kolom pertama dihapus. Jadinya tinggal EFHI. Cari determinannya. Kemudian determinan bagian kedua, A12. Minor A12. Berarti baris pertama, kolom kedua dihapus. Baris pertama dihapus, kolom kedua dihapus. Tinggal sisanya DFGH. Cari determinannya. Kemudian determinan dari matriks A13. Ya, baris pertama, kolom ketiga dihapus. Tinggal DEGH. Dicari juga determinannya. Sampai dengan A21, A22, A23, A31, A32, A33. Sama semua. Seperti yang tadi. Ya. Kemudian ketika di setiap A11 sampai A33 sudah mendapatkan nilai determinannya, maka kita bisa buat adjoin A-nya. Adjoin A-nya tadi disusun. Di A11-nya nilainya berapa, A22 berapa, sampai ke A33. Inilah adjoinnya. Setelah mendapat adjoin, maka kita bisa buat inverse dari matriks A ordo 3 kali 3 adalah 1 per determinan. Jadi kita cari dulu determinan A-nya berapa. Ya, misalkan cari determinannya kita gunakan pembelajaran sebelumnya tadi. 1 per determinan dikali adjoin. Jadi cari dulu determinan matriksnya, kemudian kita cari dulu minornya, kemudian disusun dalam bentuk adjoin. Nah, inilah inverse matriks A berordo 3 kali 3. Nah, untuk sekarang kita akan membahas contoh-contoh soal. Ya. Tentukan determinan matriks dan inverse matriks dari P, Q, dan R. P itu ordonya 2 kali 2, Q juga 2 kali 2. Nah, yang R ini 3 kali 3. Kita akan bahas satu persatu. Untuk yang pertama, tentukan determinan matriks dan inverse matriks dari P 4, 2, 3, 5. Gampang ya. Berarti determinannya tinggal kita buat. Cari determinan dari P 4 kali 5. 4 kali 5 dikurang 2 kali 3. 2 kali 3. 4 kali 5 20 dikurang 2 kali 3 6. 20 kurang 6 14. Bisa? Selanjutnya kita akan mencari inverse matriks P. Berarti P inverse. Nah, kita bisa buat biasanya P pangkat negatif 1. Nah, kayak rumus tadi. 1 per determinan P. A dengan D-nya ditukar, kemudian B dengan C-nya ganti tanda. Kita udah dapat tadi ya. Kalau nilai determinan dari P-nya 14, berarti kita masukkan ganti 14, berarti 1 per 14. 4 dengan 5 ditukar, jadi 5 dengan 4. Kemudian 2 dengan 3, ganti tanda, tambahin negatif 2, negatif 3. Sudah selesai. Kemudian tinggal kita kali. 1 dikali 5 per 14, 1 dikali min 2 per 14, kali ke dalam semua. Kemudian 1 dikali min 3 per 14, 1 dikali 4 per 14. Jadi dapatlah 5 per 14, min 2 per 14, min 3 per 14, 4 per 14. Bisa kita sederhanakan, ya. Kita sederhanakan, oh ternyata 2 dengan 14 bisa sama-sama dibagi 2. Jadilah dapatnya 5 per 14, min 1 per 7,
min 3/14, kemudian 2/7. Ini dia determinan matrik dan inverse matrik dari matrik P. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Tentukan determinan matrik dan inverse matrik dari Q. Elemennya min 27, min 1, 3. Kayak yang tadi. Determinannya berarti kita kali min 2 kali 3. Kemudian dikurang 7 kali min 1. Min 2 kali 3 min 6. Dikurang 7 kali min 1 min 7. Min ketemu min jadi plus. Min 6 tambah 7. Punya utang 6 dibayar 7. 1. Jadi determinannya 1. Kemudian selanjutnya inverse matrik dari Q. Berarti kayak tadi ya. Berarti Q inverse sama dengan 1/Q. A dengan D-nya ditukar. B dengan C-nya ganti tanda. Nah, kita masukkan determinan Q-nya tadi 1. Berarti 1/1. Kemudian, ini kan A dengan D-nya min 2 dengan 3. Berarti kita balik. 3 min 2. Kemudian, 7 dengan negatif 1. 7 dikasih negatif. Min 1 juga dikasih negatif. Berarti min 7 min ketemu min jadi plus. Jadi 3 min 7, 1 min 2. Kemudian 1 dibagi 1, 1. 1 dikali semua elemen di dalamnya sama saja. Berarti nilai inverse matrik dari Q adalah 3 min 7, 1, dan min 2. Gampang kan? Ini untuk determinan dan inverse matrik berordo 2 kali 2. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah determinan matriks dan inverse matrik dari R. Nah, ini dia ordonya 3 kali 3. Berarti kita harus cari dulu determinannya. Gimana cari determinannya? Seperti tadi. Langkah yang pertama, kita tulis lagi elemennya 2, 1, 5, 2, min 4, 6, 3, min 2, 1. Kita tulis semua ya. Kemudian, kolom pertama dan kolom kedua dibuat kembali. Ini kolom pertama dibuat lagi, kolom kedua dibuat lagi. Kemudian lihat yang ke arah kanan. Ini 2, 4, ini min 4, 1. 1, 6, 3. 5, 2, min 2. Arah kanan ya. Berarti 2 kali 4 kali 1 ini. 1 kali 6 kali 3 ini. 5 kali 2 kali min 2 ini. 5 kali 2 kali min 2 ini. Sudah semua yang ke arah kanan. Sekarang dikurang dengan yang ke arah kiri. Ya, arah kiri ya. 5 min 4, 3. Kemudian 2, 6, min 2. Kemudian 1, 2, 1. Jadi yang pertama 5 min 4, 3 dikali semua. 5 kali min 4 kali 3. Kemudian 2, 6, min 2. 2 dikali 6 dikali min 2. Kemudian 1 kali 2 kali 1. 1 kali 2 kali 1. Nah, silakan selesaikan di dalam kurung. 2 kali min 4 kali 1, min 8. 1 kali 6 kali 3, 18. 5 kali 2 kali min 2, min 20. Kemudian yang ke arah kiri kita hitung. 5 kali min 4 kali 3, min 60. 2 kali 6 kali min 2, min 24. 1 kali 2 kali 1, 2. Kemudian ini dijumlahkan semua. Min 8 ditambah 18 ditambah negatif 20, min 10. Kemudian dikurang min 60 tambah min 24 ditambah 2, min 82. Min ketemu min jadi plus, min 10 tambah 82, 72. Jadi determinan matrik dari R, ordonya 3 kali 3 adalah 72. Ya. Kemudian selanjutnya, setelah mencari determinan, untuk mencari inverse, kita butuh matrik minor dan adjoint. Nah, matrik minornya seperti tadi. Kita cari dulu satu persatu. Jadi R11 berarti hilangkan baris pertama, kolom pertama. Kalau dihilangkan baris pertama, kolom pertama, dapatlah tinggal min 4, 6, min 2, 1. Min 4, 6, min 2, 1. Cari determinannya. Min 4 kali 1 dikurang 6 kali min 2. Min 4 kali 1 dikurang 6 dikali min 2. Dapatlah apa? Min 4. Min 4 kali 1, min 4. Kemudian 6 dikali min 2, min 12. Min ketemu min jadi plus. Jadi min 4 tambah 12, 8. Untuk determinan R12 berarti hilangkan baris pertama, kolom kedua.
2, 6, 3, min 1. 2, 6, 3, min 1. Dapatlah matrik minornya min 16. Kemudian determinan dari matrik minor R13. Berarti hilangkan baris pertama kolom ketiga. 2, min 4, 3, min 2. Ya, 2, min 4, 3, min 2. Dapatlah nilainya, determinannya 8. Kemudian R21, berarti baris kedua, kolom pertama. Baris kedua dihilangkan, kolom pertama dihilangkan. Sisanya tinggal apa? 1, 5, min 2, 1. Itu 5, min 2, 1. Dapatlah determinannya 11. Kemudian R22 berarti hilangkan baris kedua, kolom kedua. Ada dapatlah 2, 5, 3, 1. Determinannya min 13. Kemudian R23, kita hilangkan baris kedua, kolom ketiga. Berarti 2, 1, 3, min 2. Dapatlah determinannya min 7. Selanjutnya belum selesai. Kita cari matrik minor R31. Dihapus baris ketiga, kolom pertama. Berarti 1, 5, min 4, 6. Dapatlah 6. 26 ya nilai determinannya. Kemudian matrik minor determinannya R32, baris ketiga kolom kedua dihapus, kita dapat 25, 26. Dapatlah nilainya 2. Kemudian nilai matrik minor R33, 21, 2, min 4. Dapatlah nilainya min 10. Nah, kita udah dapat nih matrik-matrik minornya, sehingga kita bisa susun dalam adjoint R-nya. Ingat ya, ini R11, R12, R13. Ini R21, R22, R23, R31, R32, R33. Semua kita susun. Ya, sudah kita susun adjoint R-nya, baru kita cari inverse-nya. Inverse dari R yaitu 1 per determinan R. Determinannya R tadi apa? 72. Kita sudah dapat tadi yang sebelumnya 72. Ketika sudah 1 per determinan, tinggal kali adjoint-nya. Adjoint-nya yang kita susun ini tadi kan? Dari R11 sampai R33. Ditulis lagi, kemudian kita kalikan skalarnya. Ya, kita kalikan skalarnya. 1 dikali 8 per 72, berarti 1 kali 8, 8, 8 per 72. 1 dikali min 16, 16 per 72. 1 dikali 8 per 72. 1 per, ya. Kemudian semuanya dikali ke dalam semua matriks skalarnya. Sehingga mana yang bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Contohnya 8 per 72. Sama-sama bisa dibagi 8, berarti jadinya 1 per 9. Sampai ke min 10 per 72, kita sederhanakan min 5 per 36. Sehingga inilah yang kita dapatkan inverse dari matrik R. Ya, inverse dari matrik R. Ingat, yang pertama tadi apa? Kita cari determinannya. Kemudian yang kedua, kita cari matrik-matriks minornya. Kemudian yang ketiga, kita susun adjoint R-nya. Dan yang keempat, kita masukkan inverse matriknya, yaitu rumus inverse matriknya 1 per determinan dikali dengan adjoint-nya. Ya. Nah, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Saatnya kita berlatih soal. Ada 3 soal yang sudah Bapak siapkan. Soal yang pertama, tentukan determinan dan inverse dari matrik-matrik berikut. Ada matrik S dan matrik T. Matrik X-nya ordonya 2 kali 2. Matrik T-nya ordonya 3 kali 3. Kemudian yang kedua, diketahui matrik Z-nya 8, 3, 5, 2. Tentukan inverse dari transpose matrik Z. Jadi, matrik Z ini ditranspose dulu, kemudian dicari inverse-nya. Kemudian yang ketiga, jika matrik B 3, 1, 5, 2, matrik C-nya min 2, min 3, 3, 4, tentukan inverse dari BC. Berarti matrik B dengan C-nya dikaliin dulu, kemudian hasilnya baru di-inverse-kan. Ya. Nah, nanti kita bisa bahas lagi di grup kita, grup WhatsApp kita,
Jika ada yang ingin ditanyakan, sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya ya. Math is super easy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.